Bapa kami yang di surga, kami datang padamu Tuhan, kami datang sebagai orang-orang yang sudah Tuhan tebus dengan darah Yesus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami tadinya adalah anak-anak iblis, kami adalah orang yang berdosa, kami adalah orang yang melawan setiap perintah-perintah Tuhan, kami adalah orang yang melawan pribadi Tuhan sendiri. Kami sadar Tuhan, kami begitu berdosa di hadapan Tuhan. Ampunilah kami, dan ketika kami menyadari anugerah terbesar dari Tuhan sendiri, kiranya kami boleh memiliki hati yang bersyukur, hati yang rendah hati, dan hati yang mau membalas cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan ketika kami pun boleh melakukan perintah-perintah Tuhan, kami sadar itu bukan dari kekuatan kami sendiri, tetapi dari anugerah Tuhan dan Roh Kudus yang boleh menyertai hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkatilah Tuhan firman Tuhan yang akan kami dengar, yang akan kami renungkan dan juga akan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kami boleh memanfaatkan waktu yang ada ini untuk bisa menyembah Tuhan, mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita membuka 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Kita akan membahas ayat ini. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 3 ayat 10 sampai yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Warren Wendell Wiersbe adalah seorang pendeta yang begitu dipakai Tuhan, khususnya di dalam pelayanan literatur Kristen. Dia menulis kurang lebih 150 buku rohani, buku Kristen, termasuk penafsirannya terhadap seluruh perjanjian baru dan juga hampir semua kitab di dalam perjanjian lama. Dia tuliskan komentarnya, tafsirannya. Dia begitu rajin sekali merenungkan firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengkhususkan hidupnya itu untuk membahas firman Tuhan dan membagikan firman Tuhan. Kenapa dia menjadi penulis yang sangat produktif? Saya percaya dia menjadi seorang hamba Tuhan yang produktif karena dia memiliki kasih dan juga kebenaran dari Tuhan sendiri. Dia punya kasih kepada Allah, dia punya kasih kepada sesama, dan juga dia memperoleh kebenaran itu yang dia terima dalam hatinya, sehingga dia bisa menyampaikannya lewat tulisan. Dia bisa membagikan kebenaran dan kasih Allah lewat tulisan yang dia tulis. Dan bukan saja itu, dia bisa menjadi hamba Tuhan yang produktif dalam tulisan. Kenapa? Karena ada latar belakang kehidupannya yang membentuk kehidupannya sendiri. Kalau kita lihat kehidupannya, dia pernah berkata bahwa saya memiliki masa kecil yang sulit. Kenapa? Karena saya punya saudara laki-laki, ada 2 saudara laki-laki, itu sangat atletis, sangat suka olahraga, sangat suka bergerak, berlari, sangat suka melatih badannya supaya menjadi sehat dan kuat. Dan ayahnya tuh begitu mekanis maksudnya apa? Itu suka hal-hal yang teknis, peralatan elektronik dan lain-lain. Jadi sifatnya itu ayah dan kedua saudaranya itu begitu kerja secara fisik. Tetapi Warren Wendell Wiersbe adalah seorang yang lemah. Dia kurus, dia tidak atletis, dia nggak suka olahraga juga ya. Saudara-saudaranya itu suka di lapangan baseball. Tetapi dia sukanya di rumah, sendirian. Dan ketika dia memiliki kesempatan untuk ke perpustakaan, dia menghabiskan waktu di mana dia ke perpustakaan senantiasa. Dia rajin membaca, dia juga menikmati membaca. Ya, unik ya. Dan dia tumbuh sebagai orang yang tertutup, bahkan dia katakan sendiri bahwa saya ini seperti petapa. Ya, namun Tuhan memiliki rencananya sendiri.
Itu adalah pembentukan hidup di dalam kehidupan seseorang ya. Dan ketika dia menjadi seorang yang kutu buku, yang suka baca buku, menikmati kesendirian, menikmati dan lain-lain, dia memiliki istri juga seorang pustakawati ya, atau librarian. Dan betul, si istrinya juga adalah seorang yang petugas perpustakaan yang betul-betul secara teknis itu tinggal di perpustakaan. Jadi kita bisa dapat katakan bahwa pasangan Wiersbe ini dibentuk dalam lingkungan buku dan perpustakaan. Dan bukan saja itu, perpustakaan Warren Wiersbe dan juga istrinya mencapai kurang lebih 13.000 buku. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tanggal 2 Mei tahun 2019, beliau meninggal pada umur yang ke-89 tahun. Kemudian setelah bulan depannya, tanggal 15 Juni 2019, istrinya Betty Wiersbe juga meninggal. Jadi dua-duanya umur 89 tahun, satu angkatan. Ya umurnya sangat panjang sekali, 89 tahun dua-duanya. Ini juga adalah salah satu keunikan dari pasangan ini. Setelah mereka meninggal, mereka menyerahkan seluruh buku mereka ke Cedarville University, yaitu suatu universitas Kristen Baptis di Ohio, Amerika. Yang mereka mempersembahkan, dan kemudian universitas itu membuat ruangan khusus ya, yang diberi nama Warren and Betty Wiersbe Library and Reading Room. Ya itulah salah satu contoh pasangan yang hidupnya berbagi kasih ya secara lewat tulisan ya, maupun juga berbagi kebenaran lewat tulisan-tulisan, lewat perpustakaan, buku-buku yang mereka miliki. Itu menyatakan kasih dan kebenaran, dan mereka mewariskan kebenaran itu lewat talenta yang mereka miliki. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Warren Wiersbe pernah mengatakan tentang kebajikan yang sebenarnya kita sulit untuk melakukannya. Setiap manusia itu sulit melakukan dua kebajikan ini dengan seimbang, yaitu tentang kasih dan kebenaran. Dia mengatakan bahwa truth without love is brutality. Kebenaran tanpa kasih itu adalah brutalitas, kekejaman. Dan juga kasih tanpa kebenaran itu adalah hipokrisi, suatu kemunafikan. Ya sangat sulit ya. Kenapa ya? Kenapa dua kebajikan ini kita sulit melakukannya, khususnya sebagai orang Kristen? Kita sudah mendapatkan kasih, kita sudah mendapatkan kebenaran dari Tuhan sendiri, dari Yesus Kristus sendiri. Allah mengatakan dirinya adalah kasih, Roh Kudus juga menyatakan dirinya adalah roh kebenaran. Kita mengenal Allah Tritunggal di dalam kasih dan kebenaran. Tetapi ini menjadi pergumulan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, bagaimana kita menyatakan kasih dan kebenaran secara seimbang, sehingga orang yang menerimanya itu betul-betul mengenal Tuhan yang adalah kasih dan kebenaran juga. Sangat sulit ya, menyatakan kedua hal ini bersama-sama. Kenapa menjadi kesulitan? Karena memang sangat mudah untuk menyatakan salah satunya saja. Ya, salah satunya saja kita sangat mudah melakukannya. Kalau kita mengasihi, ya kita mengasihi itu sangat mudah. Mengasihi aja, memberi. Ya, kasih itu identik dengan pemberian. Yang mengatakan mengasihi kalau tidak memberi itu bukan mengasihi. Ya, kita sangat mudah memberi. Apa sih susahnya? Memberi. Ya, kita setiap hari memberi kok. Ya, memberi. Memang bukan bentuknya materi saja. Tetapi bisa berupa kasih, bisa berupa doa dan lain-lain. Kita mudah untuk memberi. Lalu salah satunya lagi, kita mudah untuk menyatakan kebenaran. Kamu salah. Ini dosamu. Mudah. Ini salah, ini benar. Siapa sih yang nggak tahu kebenaran, kesalahan? Orang di luar Kristus saja tahu kok ini salah, ini benar. Secara fenomena ya, bukan secara doktrin. Kita tahu kok yang benar mana, yang salah mana. Kita mudah memberi atau tidak memberi. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk menggabungkan keduanya, ada kasih, ada kebenaran, ini yang sulit sekali. Ya tidak mudah untuk menyatakan kasih sekaligus kebenaran bersama-sama. Misalnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang berelasi hanya dengan dasar kebenaran saja, kita katakan ini benar, ini salah, ya akan bertengkar terus. Ini kita menyatakan kebenaran misalkan ya. Kita bertengkar. Kita nyatakan doktrin itu salah, doktrin gereja ini salah, kelakuan kamu brengsek, kelakuan kamu salah, berdosa. Oh kita jadi masalah terus sama orang. Kalau hanya menyatakan sekedar kebenaran, kamu salah, kamu berdosa. Wah relasi akan menjadi buruk.
Tetapi juga sebaliknya, kalau kita menyatakan kasih saja, misalkan kasih, memberi, jadi kurang ajar orang ya. Menjadi take it for granted. Pengennya diberi, ditolong, pengennya diperhatikan, pengennya dilayani. Karena kita sering memberi dan memberi. Nah itu adalah efek negatif dari apa yang kita lakukan yang begitu baik. Kasih itu baik, kebenaran itu baik. Tapi kalau hanya menyatakan melakukan salah satunya saja, menjadi runcing ya, terpolarisasi seperti itu, kita memberikan side effect. Kalau orang-orang di sekitar kita juga ya tidak dewasa di dalam menanggapinya. Ini kesulitan, ini pergumulan kita di dalam sebagai orang Kristen menyatakan kasih sekaligus kebenaran. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10 dalam bagian ini, Yohanes menyebutkan bahwa orang Kristen memang harus menjalankan kebenaran dan juga kasih bersama-sama. Tidak boleh hanya salah satunya saja. Itulah kenapa Yohanes mengatakan bahwa inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Yohanes membedakan anak-anak Allah maupun anak-anak iblis. Dia katakan bahwa setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, dia adalah anak-anak iblis. Dan juga tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, itu kita mengikuti jalan iblis. Enggak pernah menyatakan kebenaran, enggak pernah mengasihi, kita itu mengikuti pola atau jalannya iblis. Kita betul-betul harus melakukan keduanya ya, kasih dan kebenaran ini. Ini yang perlu kita renungkan terus, bagaimana ketika berelasi dengan orang, kita mengasihi orang tersebut. Tapi kita tahu ada yang salah dalam kehidupan mereka. Kita harus nyatakan kebenaran lewat apa? Ini sulitnya ya. Kalau kita nyatakan kebenaran nanti dia marah. Ya. Kalau kita nyatakan kasih aja nanti dia jadi keterlaluan, ya, jadi manja dan lain-lain. Nah, pendeta Tom Eskol, seorang pendeta, dia menasihati dua hal agar orang Kristen dapat bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Orang Kristen mempunyai kemampuan untuk jalankan kasih dan kebenaran, tidak harus memilih salah satunya saja. Nah, dia mengatakan dua hal ya tentang nasihat ini. Kita tidak bisa menghormati kebenaran tanpa kasih. Paulus katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 2, jika aku mengerti semua kebenaran, semua pengetahuan aku miliki, tapi aku tidak punya kasih, maka aku bukanlah apa-apa. Aku ini nothing. Aku ini tidak memiliki hal yang berharga. Bayangin punya pengetahuan tentang Kristus, punya pengetahuan tentang doktrin Allah, doktrin manusia dan dosa, doktrin eskatologi, doktrin gereja, doktrin Alkitab dan lain-lain, tapi nggak punya kasih, nggak pernah membagikan, nggak pernah memberi segala apa yang dia ketahui untuk kepentingan orang, itu nothing, tidak akan diingat orang. Ya, dihina orang, dilupakan orang. Ini Paulus katakan demikian ya. Kita tahu yang benar, tahu banyak pengetahuan, tapi tidak ada kasihnya, ya nothing ya. Akan menjadi seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak diingat orang. Tetapi kalau kita betul-betul menjalankan kasih, saya mau menjalankan kasih dan kebenaran, kita akan serupa dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu diingat karena apanya sih? Apa Yesus Kristus itu yang di orang-orang ingat? Yaitu karena kasih dan kebenarannya. Orang bisa melihat kasihnya yang begitu besar, seperti Yesus mengasihi perempuan Samaria, tetapi Yesus juga bisa dilihat kebenarannya yang begitu tegas ketika dia menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi ketika orang memahami pribadi Yesus Kristus, orang pun tahu bahwa Yesus menjalankan kasih dan Yesus juga menjalankan kebenaran di dalam kehidupannya. Nasihat kedua, kita juga tidak bisa dengan tulus mengasihi tanpa menghormati kebenaran. Kenapa? Karena kasih yang sejati itu akan bersukacita di dalam kebenaran. Kalau ada hal benar, kita bersukacita. Kita ingin memberi yang benar untuk orang lain, karena yang benar itu menolong orang itu hidup di dalam Tuhan. Kebenaran menolong orang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Orang hanya akan bisa ditolong kalau tahu kebenaran. Kalau nggak tahu yang benar, dia nggak akan tahu yang bermanfaat untuk hidupnya. Ya, kalau nggak tahu yang benar mana, mereka akan tersesat. Kalau nggak tahu firman Tuhan, kita juga nggak tahu apa sih ajaran yang benar, apa sih yang memperbaiki kelakuan kita, apakah yang salah dalam hidup kita, dan bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Kita nggak akan tahu.
Nah, maka sangat penting kita meneliti firman Tuhan ya, karena di dalam firman Tuhan juga ini menyatakan apa? Menyatakan kasih dan kebenaran dari Tuhan sendiri. Seperti Warren Wendell Wiersbe menulis begitu banyak buku menyatakan kasih dan kebenaran, firman Tuhan juga yang tertulis ini Tuhan nyatakan untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu kasih Kejadian sampai Wahyu, kasih. Dan di dalamnya berisi semua kebenaran. Seluruh firman Tuhan adalah kebenaran. Alkitab menunjukkan kita kepada kasih dan kebenaran dari Allah sendiri. Kita perlu ya mengasihi Allah dan juga berpegang pada kebenaran Allah. Seperti firman Tuhan, hukum yang terutama itu mengatakan bahwa kasihilah Allahmu dengan segenap akal budi. Memang dengan segenap kekuatan, berarti ada kekuatan, ada tubuh ya, kita mengasihi Allah di dalam tubuh ini. Juga dengan segenap hati, ada perasaan, tetapi jangan lupa juga ada akal budi, yaitu kebenaran, ya, yaitu logika. Yohanes menggunakan metafora ya, di dalam ayat ini itu metafora orang tua, yaitu Allah sebagai Bapa atau iblis sebagai bapa di dalam ayat ini yang kita bahas untuk menjelaskan dua identitas dari dua kelompok manusia. Ya, dua identitas kelompok manusia itu dua agama saja ya, atau dua bapak saja. Yang satu bapaknya iblis, yang satu bapaknya adalah Allah. Bapa itu bukan merefer kepada ayah secara fisik ya. Bapa itu sebenarnya asal katanya ataupun arti katanya itu sebagai sumber. Sebagai sumber. Jadi waktu kita katakan Allah Bapa, Dia itu sumber kita. Kita itu ciptaan Dia. Kita itu ada karena Allah Bapa, sumber dari segala yang baik. Pencipta segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu. Maka waktu kita dikatakan bahwa Bapamu Allah, itu berarti kita mirip dengan Allah. Kasih dan kebenaran Allah. Tetapi ketika kita dikatakan kamu itu setan, ya, kamu itu seperti bapamu yaitu setan. Jadi berarti kita tidak mengikuti Allah, melainkan seperti iblis yang adalah pembenci dan tidak suka kebenaran. Antitesis dari Allah yang adalah kasih, adalah kebenaran, adalah iblis ya. Iblis itu adalah kebencian dan juga kepalsuan, segala yang salah itu iblis. Nah, yang pertama kita lihat anak-anak Allah itu menjalankan kebenaran dan mengasihi saudaranya. Dan waktu kita merenungkan kebenaran, apa itu kebenaran? Sebagai orang reform kita tahu ya, kebenaran itu ya firman Tuhan, sola scriptura. Ya, kita bisa memperoleh segala kebenaran, pengetahuan tentang Allah, pengenalan akan Allah lewat Alkitab. Alkitab berisi perintah, larangan Tuhan, berisi bimbingan Tuhan, nasihat Tuhan. Dan bukan saja itu, memang Tuhan menuntut kita bagaimana hidup di dalam bumi ini. Nah, mari kita buka Alkitab, Mika 6 ayat 8. Ini adalah yang menjadi nasihat atau kebenaran bagi orang Kristen, yaitu di dalam Mika 6 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Ini sebuah tuntutan Allah yang begitu jelas bahwa Tuhan itu menuntut kita untuk hidup berkenan. Ya. Mari kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mika 6 ayat 8, 2, 3. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Di sini dikatakan hai manusia, bukan hai orang Kristen, bukan hai bangsa Israel, tetapi yang namanya manusia, Tuhan kasih kebenaran ini. Ada tuntutan Allah, siapapun manusia itu, agama apapun, diberitahukan bahwa apa yang baik, apa yang dituntut Tuhan daripadamu, yaitu apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ini adalah salah satu kebenaran yang kita perlu pegang sebagai anak-anak Allah. Ayo berlaku adil, ya, berlaku tepat kepada sesama. Hormati mereka sewajarnya, ya, perlakukan sesuai dengan yang mereka harus dapatkan, hak dan kewajiban mereka. Kita perlakukan orang lain itu dengan adil, berarti demikian ya. Kita menempatkan orang pada tempatnya. Kemudian juga mencintai kesetiaan. Ya, kita belajar untuk setia.
Adanya keluarga mengajarkan kita untuk setia. Namanya anak tetap anak, namanya orang tua tetap orang tua. Nah, oleh karena itu kita dibentuk dari institusi keluarga yang sebenarnya mengajarkan kesetiaan. Hidup bersama orang tua, hidup bersama anakmu. Sejahat-jahatnya mereka, mereka itu orang tuamu. Sejahat-jahatnya anakmu, itu anakmu. Setia, mengasihi mereka, mencintai kesetiaan. Ya, dan demikian juga hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kalau mengenal Allah ya, mengenal Allah secara anugerah umum saja, itu membuat orang itu pasti rendah hati kok. Secara anugerah umum ya, Allah itu pencipta, Allah itu maha kuasa, Allah itu pemelihara, Allah itu pemberi anugerah, Allah itu berdaulat. Gak mungkin kita rendah, gak mungkin kita sombong ya, tetapi kita pasti rendah hati. Maka keterlaluan kalau ada orang sombong. Keterlaluan kalau ada anak-anak sombong. Di bawah anak-anak ada orang tua, ya. Di bawah orang tua ada Allah, di bawah orang tua ada pemerintahan, di bawah pemerintahan ada Allah juga ya. Maka kita nggak bisa sombong. Nah inilah tuntutan Allah ya, kebenaran Allah yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita. Lalu juga sebagai anak-anak Allah kita mau menjalankan kasih, yaitu hukum kasih, perintah yang utama dari Allah. Yaitu apa? Mengasihi Allah segenap hati. Mengasihi sesama dan juga mengasihi diri sendiri. Nah ini kita belajar mengasihi dengan kasihnya Allah. Ini adalah kelompok pertama dari anak-anak Allah ya. Kelompok pertama yang dijelaskan oleh Yohanes, yaitu identitas anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah seharusnya menjalankan kebenaran, seharusnya menjalankan tuntutan Allah, menjalankan kasih. Dan juga yang kedua, kelompok anak yang kedua adalah anak-anak iblis. Mereka menjalankan kepalsuan, menjalankan kehendak iblis di dalam kehidupan mereka. Dan juga mereka itu membenci saudaranya. Nah ini adalah antitesis dari kelompok anak-anak yang pertama. Ada kebencian. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini adakah orang yang kita benci? Coba kita pikirkan. Adakah yang kita benci Bapak Ibu Saudara sekalian? Mungkin kalau kita benci itu kita sedang mengikuti jalan iblis. Meskipun kita anak-anak Allah ya. Tapi kita mendengarkan suara iblis. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka itu anak-anak Allah. Mereka diciptakan oleh Allah. Ya, bapa mereka adalah Allah sendiri, orang tua mereka adalah Allah sendiri. Tetapi ketika ada satu momen di dalam kehidupan mereka itu, mereka mendengarkan suara iblis. Karena iblis begitu menarik. Iblis begitu kelihatan dalam bentuk ular yang begitu indah, yang tak berbahaya. Mereka mendekat, mereka tidak ragu mendekati iblis, mendengarkan suara iblis, tetapi justru itu adalah semuanya tipuan. Ya demikian juga kita sebagai orang Kristen bisa saja kita menjadi pengikut iblis secara sementara ya. Kita sekali-sekali kita dengarkan suara iblis, kita benci sesama kita tidak mau bertemu dengan orang itu, kita menghindari orang tersebut, itu berarti benci. Benci berarti ingin membunuh orang tersebut. Tapi karena takut dipenjara, ya udahlah ya. Takut berdosa, takut dipenjara, ya udah membunuh pribadinya, dimatikan. Tidak ada orang tersebut dalam hidup saya. Itu membenci ya. Membenci itu tidak menganggap ada orang tersebut. Dan juga bukan saja itu, yaitu menjalankan kehendak iblis, kepalsuan. Ya melakukan dosa, menggoda orang juga untuk melakukan dosa. Nah itu ya tuntutan iblis, yaitu apa? Kamu jadi pembunuh. Bagus kamu jadi pembunuh ya. Membunuh orang bagus, membunuh pribadi orang bagus, ya lakukan itu. Ini adalah suara iblis Bapak Ibu sekalian ya, meskipun saya yang ngomong ya. Ini adalah suara iblis, ayo benci aja orang tersebut. Ayo, pukul dia, benci dia. Kamu bisa, kamu ini manusia berdosa kok. Kamu bisa lakukan dosa, nggak apa-apa sekali-sekali. Ya tetap selamat kok. Kamu orang Kristen kan, kamu percaya Yesus kan, pasti selamat, bunuh aja, benci aja. Wah, ini adalah suara-suara yang begitu menekankan kehendak iblis, justru harus kita tolak, kita sangkal, jangan. Memang orang itu mengesalkan kita kok, memang orang itu jengkel ya, kita nggak suka. Tapi ini dunia yang berdosa ya, justru di dunia yang berdosa, kita harus memikirkan bahwa mana yang menang. Apakah kuasa Kristus, apakah kuasa iblis? Kita justru harus mengampuni, mengasihi, menyatakan kebenaran.
Oke lah, kita dilatih sebagai orang-orang yang lebih mudah untuk mengasihi. Sama seperti saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu lebih mudah memberi lah. Kalau ngomong yang benar, rasanya tuh sungkan kayak gitu ya. Rasanya malas gitu ya. Orang udah tahu kok yang benar, ngapain dikasih tahu lagi sih? Ya. Tapi kita juga berlatih. Ada yang orang lebih mudah menyatakan kebenaran, kamu ini salah. Kamu harus begini, tapi lupa untuk memberi. Nah ini kita saling belajar. Di tengah-tengah gereja Tuhan, kita memang manusia berdosa, kita itu lemah ya, kita lebih mudah menjalankan kasih, sebagian orang lebih mudah menjalankan kebenaran. Nah itulah gunanya kita bersekutu. Ada ketersalingan. Oh ini belajar kasih, oh ini belajar kebenaran. Kita jangan sampai seperti iblis semua. Semua saling benci, semua mudah bertengkar. Ada kesalahan sedikit, benci seumur hidup gitu ya. Kita menjadi orang juga yang ngomongnya asal-asalan, palsu semua, dosa semua, kasar semua. Itu semua perkataan iblis. Nah kalau demikian kita bukanlah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah setelah menyelesaikan penjelasan ayat ini, Yohanes menjelaskan ada 2 pilihan bagi setiap orang. Siapapun itu. Baik orang-orang yang adalah anak-anak Allah maupun adalah anak-anak iblis, kita diberikan pilihan 2. Kamu bisa mengasihi sesamamu manusia dan kamu bisa membenci sesamamu manusia. Tuhan itu memberikan kebenaran, betul, ketertiban, tetapi juga Tuhan memberikan kehendak bebas untuk kita sebagai manusia. Pilih. Kamu sudah tahu jati dirimu siapa? Anak-anak Allah. Sekarang pilih. Ke depan itu akan banyak pilihan mengasihi sesama atau membenci sesama. Kamu adalah anak-anak iblis, betul anak-anak iblis. Belum kenal Kristus, belum percaya kepada Kristus, dan mungkin tidak akan percaya Kristus sampai selama-lamanya. Tetapi kamu juga bisa memilih apakah kamu mau mengasihi sesama ataupun membenci sesama. Mereka bisa mengasihi sesama karena apa? Karena ada anugerah umum. Ada anugerah umum di antara seluruh manusia. Mereka bisa menyatakan apa? Kesetiaan. Meskipun bukan Kristen, mereka setia dengan agama mereka sendiri. Mereka bisa menyatakan kerendahan hati. Ya, mereka nggak sombong loh. Padahal bukan pengikut Kristus. Mereka juga bisa berlaku adil. Pemimpin pemerintahan rata-rata bukan orang Kristen kan. Tapi justru yang bukan orang Kristen menyatakan apa? Keadilan kepada pemerintah. Berarti anugerah umum Tuhan itu luar biasa. Mereka bisa mengasihi sesama dalam konteks anugerah umum. Tetapi kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana ya? Kita punya Kristus, kita punya Roh Kudus, kita punya firman Tuhan, kita punya kebenaran. Memang tuntutan Tuhan itu tidak salah. Kita harusnya lebih. Ya, kita harusnya lebih. Maka Yesus katakan bahwa jika kehidupan keagamaanmu tidak melebihi orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak layak masuk ke kerajaan Tuhan. Bukan berarti keselamatan itu dari usaha kita, perbuatan kita, bukan. Ini tuntutan Tuhan. Tuhan expect orang Kristen yang baik, yang sehat, yang normal. Ayo, coba lebih daripada orang-orang yang belum Kristen. Nah ini ya, tuntutan Allah tuh, Tuhan memberikan kita 2 pilihan ini. Yohanes 3 ayat 11, di situ dikatakan pilihan pertama, yaitu adalah mengasihi sesama, to love each other. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi. Di sini Yohanes menjelaskan satu alasan kenapa seorang Kristen itu harus mengasihi. Karena apa? Ini adalah perintah awal dan juga perintah dalam proses, perintah akhir, bahkan perintah kekal dari Tuhan sendiri, yaitu apa? Saling mengasihi. Kalau kita lihat hidup Adam dan Hawa, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka punya perintah apa sih? Jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu maksudnya apa? Kamu kasihi Allah. Kamu kasihi sesamamu manusia. Kamu kasihi dirimu sendiri. Karena nanti kamu kalau melawan perintah Allah, berarti kamu membenci Allah. Kamu melawan perintah Allah, kamu membenci sesama. Kamu melawan perintah Allah, berarti kamu membenci diri kamu sendiri yang sudah Tuhan ciptakan. Maka Tuhan memberikan perintah yang awal itu adalah bentuk kasih. Ya, Tuhan itu memberikan perintah kasih sejak awal Adam dan Hawa diciptakan di bumi ini. Tapi manusia yang sudah dipilih Tuhan itu, Adam dan Hawa itu menjalankan apa? Kebencian.
ya, kepalsuan di dalam kehidupan mereka. Itu Tuhan sudah kasih tahu kok di dalam kehidupan mereka, ayo jalankan kasih, jalankan kasih. Kemudian di dalam sejak kejadian itu Allah memerintahkan kasih, kita lihat juga ya, lama-lama perintah ini juga semakin jelas di dalam hukum Taurat, di dalam kitab Imamat maupun Ulangan. Di situ disebutkan bahwa jangan engkau menuntut balas, jangan menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas ini. Di dalam kitab Imamat, di dalam kitab Ulangan, itu lebih jelas. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Ya, akulah Tuhan yang memberikan perintah kasih. Ulangan ke-6 ayat 5 lebih jelas lagi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini adalah panggilan kita untuk mengasihi sesama, dan dasar panggilan ini adalah kasih dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu adalah Allah yang mengasihi sejak kekekalan, dan Dia memberikan perintahnya kepada kita semua untuk saling mengasihi. Ya, kasih ini ya. Sadar atau tidak sadar, inilah yang membedakan pengikut Kristus dan juga bukan pengikut Kristus, yaitu kita bisa mengasihi Allah Tritunggal. Kita bisa ngomong sama Allah Tritunggal, itu bentuk kasih ya. Bentuk kasih kan komunikasi. Komunikasi itu adalah berbicara sekaligus mendengarkan. Hanya berbicara, hanya mendengarkan, itu sudah bentuk kasih. Kadang-kadang kan kita males ya mendengarkan orang ngomong, males, nggak penting. Ya, lebih penting omongan saya, pendapat saya. Tapi salah. Kalau kita mendengarkan orang bicara, itu bentuk kasih kita kepadanya. Itu juga bentuk kasih. Waktu kita berbicara sama orang ya, itu bentuk kasih juga. Bayangkan kalau ada orang yang nggak pernah ngomong sama orang lain, diam terus. Ya, nggak lihat orang, diam terus. Kita bisa katakan orang itu penuh kasih? Oh enggak, itu orang cuek ya. Orang yang tidak peduli kepada sesama. Tetapi orang yang penuh kasih tadi, berbicara, mendengar, itu hal-hal yang sederhana. Tapi seringkali kita tidak lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu juga Tuhan juga menyatakan ya, Ulangan 30 ayat 19 sampai 20, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama membaca Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. 2, 3. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, memperdengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Di sini kita bisa lihat Tuhan itu memanggil langit dan bumi. Maksudnya apa? Tuhan itu berbicara kepada kita lewat alam. Ini langit itu menceritakan kemuliaan Allah. Ketika kamu merasakan oksigen, itu berarti kamu itu hidup dari Allah ya. Nah, kemudian Tuhan juga memberikan kebebasan. Ya, Tuhan berbicara lewat alam, Tuhan berikan kebebasan. Ada pilihan, ya mau hidup atau mati, mau berkat atau kutuk. Kamu punya kebebasan. Tuhan gak paksa orang. Tuhan gak ciptakan robot, Tuhan ciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Allah yang punya kehendak bebas. Tapi perhatikan dulu, aku sudah berikan kamu berkat lewat alam ini. Sekarang kamu pilih, kamu mau menghabiskan hidupmu itu dengan apa? Dengan foya-foya, dengan dosa, atau dengan kehidupan. Kemudian Tuhan juga mengatakan suatu perintah ya di dalam ayat ini, yaitu apa? Mengasihi Allahmu. Tapi singkat saja, tidak seperti di bagian ayat-ayat lain, yaitu mengasihi Tuhan Allahmu, terus kemudian dilanjutkan dengan apa? Mendengarkan suaranya. Ya, suaranya didengarkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai gereja Reform tentu kita tidak terlalu welcome dengan Tuhan yang bersuara lewat mimpi-mimpi. Tuhan bersuara lewat seperti supranatural di zaman perjanjian lama kan, Tuhan ngomong secara audible kepada seseorang. Atau bahkan
Bagaimana Musa menulis kitab Kejadian. Gimana? Musa itu sudah ribuan tahun sejak Adam dan Hawa, tapi Musa bisa tulis kitab Kejadian. Musa tahu Adam dan Hawa ya. Musa tahu sejarah kejadian penciptaan. Kenapa? Ya Tuhan yang ngomong sendiri kok sama Musa. Tuhan memberikan wahyunya secara supranatural. Itu Tuhan berbicara, itu di dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama Tuhan berbicara lewat firman-Nya, kehadirannya begitu dapat dilihat oleh fisik manusia. Perjanjian baru Tuhan tidak lagi terlalu berbicara lewat seperti perjanjian lama, Tuhan ubah metodenya, yaitu dengan cara apa? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tuhan berbicara lewat seseorang pribadi, Yesus Kristus, baik perkataan maupun perbuatan. Setelah Yesus Kristus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, dan juga mencurahkan Roh Kudus, Tuhan berbicara lewat kuasa Roh Kudus. Tapi pada waktu itu perjanjian baru belum ditulis, maka Roh Kudus bekerja dengan begitu banyak mujizat yang terjadi di dalam kisah para rasul. Sekarang gereja para rasul sudah mati, murid-murid para rasul hampir mati, sistem gereja mulai berdiri, dan juga para bapak-bapak gereja mulai mengkanonisasi mana saja yang seharusnya menjadi perkataan Allah, suara Allah yang tertulis. Yang tertulis, Kejadian sampai Wahyu. Ini tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi lagi. Karena apa? Karena gereja percaya bahwa proses kanonisasi atau standarisasi Alkitab itu adalah pekerjaan Roh Kudus sendiri. Jadi kita bisa lihat, Tuhan itu berbicara dengan cara apa? Bapa berbicara. Tuhan berbicara di dalam PL ya. Tuhan berbicara dengan Yesus Kristus dalam perjanjian baru. Lalu Tuhan juga berbicara melalui Roh Kudus lewat apa? Kanonisasi Alkitab. Jadi kita punya Alkitab, punya Kejadian sampai Wahyu, ya udah, ini pekerjaan Roh Kudus. Ya kita tidak lagi mencari-cari Tuhan, mendengar suaranya dengan suara yang audible, mimpi-mimpi. Tuhan ngomong sama saya. Betul, Tuhan ngomong sama saya tapi lewat firman yang tertulis. Maka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tulisan loh ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Berarti Tuhan sudah bekerja lagi secara berbeda metodenya. Karena apa? Karena sudah ada Alkitab. Kalau sudah ada Alkitab, Tuhan bekerjanya beda. Nah, kita boleh simpulkan, berarti kalau ada daerah-daerah pulau-pulau tertentu nggak ada Alkitab, boleh nggak Tuhan bekerja seperti perjanjian lama? Kalau nggak ada Alkitab, boleh. Tuhan bisa mempertobatkan orang itu di dalam kandungan ibu kok, dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu Yohanes Pembaptis. Bisa. Tuhan bisa bersuara kepada orang, menampakkan diri, Tuhan Yesus menampakkan diri, bisa? Bisa. Kenapa tidak? Kecuali kalau tidak ada Alkitab. Tapi kalau ada Alkitab, Tuhan bekerjanya lewat Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Cari firman Tuhan, baca Alkitab. Udah ada Alkitab kok, di internet begitu banyak. Ya, cari Alkitab gratis sekarang, tidak seperti zaman dulu. Nah ini saya kurang lebih jadi review sekolah Injil liburan ya. Sekolah Injil liburan itu temanya ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak mengikuti seal sudah dapat review semuanya ya. Nah ini panggilan mengasihi sesama ya, panggilan mengasihi sesama. Lalu di dalam Yosua 24 ayat 15, di situ juga dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini. Sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudahlah ya, kita sudah aja mirip seperti Tuhan. Kita itu betul-betul bersikap dewasa. Kamu pilihlah, mau ibadah sama Tuhan, silakan. Mau nggak ibadah, silakan. Tanggung jawab dirimu sendiri kepada Tuhan. Yosua katakan, silakan bangsa Israel yang sudah aku pimpin, ya, yang sudah bersama-sama di padang gurun, keturunan mereka, silakan. Kamu mau beribadah sama Tuhan, pilih. Kamu tidak mau beribadah kepada Tuhan, pilih saja. Tapi aku dan sekeluargaku, aku akan memelihara keluargaku, aku akan pilih beribadah kepada Tuhan. Ini Yosua ya. Yosua yang mengikuti perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama. Dia bertanggung jawab. Aku ini punya keluarga. Aku ini punya yang dipercaya oleh Tuhan. Aku akan membimbing keluargaku. Meskipun kita tahu, mungkin keluarga Yosua sendiri belum tentu kok ada yang ibadah kepada Tuhan. Tapi dia ambil komitmen.
Dia ambil janji bahwa aku mau mendidik seluruh keluargaku untuk datang kepada Tuhan. Kalau orang lain, terserahlah. Orang lain ya, bangsa Israel ini keras kepala, berdosa terus, melawan Tuhan terus. Kurang lebih kayak gitu ya. Bukan berarti Yosua tidak memperhatikan yang lain. Tapi Yosua itu menjelaskan bahwa kamu tuh punya kehendak bebas. Kamu tuh punya kehendak bebas. Kamu lakukan untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jadi pada dasarnya panggilan mengasihi sesama ini kita bisa mengerti bahwa ada panggilan umum sebagai manusia yaitu senantiasa berbuat baik. Tetapi ada panggilan khusus untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia yaitu apa? Di dalam Yesus Kristus. Setiap perbuatan kita sebagai orang Kristen sebenarnya itu melakukan perbuatan kepada Kristus dulu, baru aplikasinya kepada sesama. Kalau aplikasinya kepada sesama adalah perbuatan dosa, berarti kita sebenarnya menghina Kristus. Yaitu ada kaitannya senantiasa, karena kita kenal siapakah Yesus Kristus. Maka dari itu tidak heran ya, Yohanes terus menasihati orang-orang Kristen untuk bisa bertumbuh di dalam komunitas Kristen, untuk bisa menjalankan kasih dan kebenaran, karena manusia itu tidak sempurna ya. Kita tuh butuh sesama juga untuk menjalankan firman Tuhan. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 12, tadi ya pilihan pertama yaitu mengasihi sesama. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 12 itu adalah pilihan yang kedua, yaitu membenci sesama. Dikatakan bahwa bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya yang membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya adalah benar. Ya, kita bisa lihat ya, Adam dan Hawa adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa Adam dan Hawa orang-orang yang dipilih Tuhan? Karena Tuhan menyembelih binatang, menguliti binatang, terus memakaikan kepada Adam dan Hawa, tidak kepada anak-anak Adam dan Hawa. Tetapi ketika mereka memiliki anak, ternyata anaknya itu terpisah. Satu umat pilihan, satu bukan umat pilihan. Satu Kain, satu Habel. Ya, dari keluarga yang baik, ya, keluarga Kristen muncul dua jenis kelompok. Ada yang bapaknya adalah iblis, yaitu Kain. Ada juga bapaknya adalah Allah, yaitu Habel. Ya, kemudian kita lihat, ya, seseorang yang memilih untuk tidak mengasihi Allah adalah Kain. Ya, Kain itu membunuh adiknya sendiri. Berarti dia punya kehendak bebas, dia pilih saya benci saudaraku. Tetapi Habel tidak ya. Habel tidak, dia mengasihi Allah, ya dia belajar menghargai kakaknya, Kain, mengasihi Kain. Jadi Yohanes mencontohkan dari kitab Kejadian nih. Ya, dia ingat kisah Kain sejak awal bahwa ada memang orang-orang yang membenci sesama dan tidak percaya kepada kebenaran. Nah, beberapa dosa Kain, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat ya, ini dosa yang membawa kepada perselisihan, pertengkaran dan lain-lain. Yang pertama adalah iri hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mungkin sangat mudah untuk iri hati ya. Iri hati kepada orang-orang yang lebih baik dari kita. Padahal baik loh orang itu. Nah, ini dalam konteks persembahan, bayangkan. Kain itu iri hati kepada Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan. Seharusnya orang yang baik ya, kalau orang melihat orang lain itu bisa persembahan, bisa pelayanan di gereja, bisa bangun gedung, harusnya kan bersyukur ya. Ya, enggak iri. Tetapi ini sebaliknya. Kain melihat Habel diterima persembahannya, Habel itu disayang Tuhan, dihargai Tuhan. Dia malah iri hati kepada Habel yang berbuat baik. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini sebagai orang Kristen itu berat ya. Kita semakin baik, orang bisa semakin iri sama kita. Kita semakin pelayanan di gereja, bisa jadi orang semakin benci sama kita loh. Semakin jadi penata layan, semakin menjadi pengkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Pengkhotbah pun bisa dibenci, diiriin sama orang. Padahal baik kan, kasih firman, nasihati, ya memberikan teladan kayak gitu. Tapi orang bisa benci kok, bisa iri. Karena apa? Hidupnya kok lebih baik ya, lebih diperkenan Tuhan. Saya kok enggak? Iri hati, ya membenci. Bahkan dari iri hati akhirnya mulai benci dan membunuh Habel adiknya sendiri ya. Ya, ini adalah pembunuhan pertama ya yang menghabiskan begitu banyak umat dunia pada waktu itu ya. Karena mereka masih sedikit ya, jumlah keluarga Adam dan Hawa masih sedikit. Nah, itu Kain membenci sampai membunuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau melihat ya,
Apakah kita ini sungguh-sungguh sudah mengikuti Tuhan ataupun memiliki kerohanian yang baik? Itu kita lihat dosa awal manusia itu apa ya. Jangan sampai kita seperti Adam dan Hawa yang mendengarkan suara iblis, terus juga akhirnya cekcok, ya bertengkar, ya iri hati seperti Kain, membenci, membunuh. Oke lah, kita nggak membunuh fisik, tapi membunuh pribadi, ya orang tersebut, nama orang tersebut kita bunuh. Nah ini bahaya ya. Kalau kita sudah melakukan dosa awal-awal manusia ada, berarti kita ya tidak mengalami pertumbuhan. Kemudian yang dilakukan oleh Kain juga adalah pengkhianatan. Ya, pengkhianatan kepada Allah dan anugerahnya, dosa yang sangat besar ya. Berkhianat, ya berkhianat kepada pemimpin, berkhianat kepada keluarga, berkhianat kepada sahabat sendiri, berkhianat kepada siapapun ya, maka itu dosanya begitu besar sekali. Ya, berkhianat dan meninggalkan, tidak. Nah, berkhianat ini adalah ya antitesis dari kesetiaan ya. Tidak setia berarti berkhianat. Ya, nah ini Kain ya, dosa Kain itu berkhianat kepada Allah dan segala pemberian dari Allah sendiri. Maka Kain itu disebutkan ya di dalam Yudas ayat 11 itu dikatakan celakalah orang-orang yang karena mereka itu mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Celaka karena berkhianat. Yudas itu dosanya begitu besar karena berkhianat ya, berkhianat. Terus kemudian juga dosa-dosa Kain adalah duniawi, cinta pada diri, meremehkan Tuhan. Dalam arti apa? Karena waktu Kain memberikan persembahan kepada Tuhan tidak sungguh-sungguh, itu meremehkan Tuhan. Bayangin ya, meremehkan Tuhan. Itu kalau kita diremehkan ya. Kalau kita diremehkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa emosinya luar biasa kan. Kita diremehkan kok. Kita dihina kok. Kita bisa membunuh orang. Kalau orang itu bisa membunuh karena apa? Senantiasa diremehkan. Diinjak-injak, tidak dianggap penting, tidak dihargai sebagai manusia. Itu Allah yang mengakibatkan banyak anak-anak itu akhirnya membunuh orang tuanya. Kenapa? Diremehkan terus sama orang tuanya. Anak-anak bisa apa sih? Dan itu juga kenapa orang tua bisa saling membunuh, karena sering meremehkan. Gak penting kamu ada di dunia ini. Ya, tidak penting, gak hidup pun gak apa-apa. Wah. Ini meremehkan Tuhan ya jelas dosanya sangat besar ya. Terus juga bukan hanya itu, Kain dan keluarganya diusir oleh Tuhan, tetapi juga Kain dan keluarganya ini memiliki keturunan yang justru apa? Menyebar pergaulan yang berdosa. Jadi anak-anaknya dibiarkan berdosa, melakukan dosa dan lain-lain. Itu keturunan Kain ya, bahaya sekali. Kain memiliki sikap dan tingkah laku yang berdasarkan antitesis dari kasih Allah dengan kasih Allah. Bahkan teolog juga mengatakan bahwa Kain ini adalah anak murka ya. Dalam arti menjelaskan kehidupannya itu begitu berdosa, senang berdosa melawan Tuhan sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang Kristen, kita itu bukan seperti Kain ya. Kita itu seperti Habel. Kita itu harusnya seperti Kristus, menyatakan kasih dan kebenaran bersama-sama. Waktu kita memberi sesuatu kepada orang, di situ ada pesan kebenaran kepada orang tersebut. Waktu kita menyatakan kebenaran kepada seseorang, menegur yang salah, kasih tahu yang benar, di situ juga ada perasaan kasih, karena itu demi kepentingan mereka sendiri. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama menjalankan panggilan ini. Ya, sebagai orang Kristen, mau untuk hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, dan juga kita mau supaya hidup kita itu seimbang. Tidak hanya menjalankan kasih saja, tetapi juga kebenaran. Tidak menjalankan kebenaran saja, tetapi juga kasih. Kasih yang benar adalah kasih yang disertai dengan kebenaran. Kebenaran juga yang benar ya, itu adalah kebenaran yang penuh kasih juga. Menutup khotbah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita secara umum ya saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling memberi kepada orang di luar gereja atau di dalam gereja, tetapi juga secara khusus sebagai orang Kristen, kita mau mengabarkan Injil juga kepada sesama kita yang belum mengenal Kristus. Kita mau supaya perbuatan baik kita ini bukan saja sekedar menjadi perbuatan baik yang berkenan di hati Tuhan, tetapi membawa orang juga untuk mengenal kabar baik. Kita itu tidak bertugas untuk berbuat baik saja, tetapi kita mengabarkan kabar baik juga.
Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, ada 3 hal, yaitu pertama, Bapak Ibu Saudara, mari kita coba ya, mengasihi keluarga kita. Jangan menipu keluarga kita, jangan membenci keluarga kita. Suami dan istri, yuk coba saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ya, saling mengasihi. Ya, Alkitab mengatakan bahwa suami itu berkorban bagi istri seperti Yesus berkorban bagi jemaatnya. Dan juga istri itu menghormati suami seperti gereja tunduk kepada kepala gereja, yaitu adalah Kristus. Kita mau mengasihi. Warren Wiersbe pernah mengatakan soal pernikahan, saya bacakan, getting a wife is something like being saved. You make a decision and then you discover you have been chosen. And this is what happened. We just knew we were made for each other. Warren Wiersbe mengatakan bahwa mendapatkan pasangan hidup itu seperti kita diselamatkan. Ya, diselamatkannya nggak tahu seperti apa ya. Mungkin waktu kita diselamatkan dalam Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus, wah sukacita sekali. Itu mendapatkan pasangan. Itu seperti kita diselamatkan. Kenapa? Karena waktu kita ambil keputusan untuk menikahi pasangan kita, saya akan menjadi suami kamu, kamu menjadi istri saya. Itu ketika kita ambil keputusan, kemudian kita menemukan bahwa kitalah yang sebenarnya dipilih untuk dikasihi oleh Dia. Wah, senang ya. Ada satu orang yang akan mengasihi kita seumur hidup kita. Terlepas betapa buruknya hidup kita. Itu anugerah ya. Dan inilah yang terjadi bahwa kita akan tahu ya, sepasang suami istri akan tahu bahwa kita itu dibentuk untuk sesama. Ya, untuk keduanya. Saya ada untuk istri saya ada untuk saya. Nah itu soal pernikahan, soal kasih. Ya, ini bisa juga ya, hampir-hampir seperti memberhalakan pasangan kita. Tetapi tidak ya, kita itu menuhankan Kristus saja. Maka dari itu ya, kita saling mengasihi sebagai suami istri dan juga orang tua kepada anak. Ya, orang tua kepada anak, mari anak-anak menghormati orang tua, anak-anak juga mengasihi orang tua dan juga orang tua itu belajar mengasihi anak-anak. Ya, belajar menghargai mereka juga adalah manusia. Mereka itu bukan budak ya. Orang tua itu bukan bos ya. Orang tua bukan bos, anak bukan budak. Ya, tetapi orang tua ya orang tua. Orang yang sudah lebih tua, lebih lama hidup, itu harus dikasihi, harus dihargai. Dan anak-anak juga adalah anak-anak yang mereka itu baru belajar hidup. Kita yang sudah lama hidup mengasihi anak-anak yang baru loh. Mereka nggak tahu hidupnya bagaimana loh. Masih kecil, masih remaja nggak tahu kehidupannya ke depan itu seperti apa. Nah kita belajar menghargai keunikan masing-masing di dalam anggota keluarga. Dan yang kedua, mari kita mengasihi gereja Tuhan. Kita kasihi umat Tuhan yang ada di gereja kita, ya kita boleh belajar saling menyapa saja, ya saling memberi sapa, memberi senyuman kepada orang-orang di sekitar kita, khususnya di dalam gereja. Kita mengasihi umat Tuhan yang sama-sama adalah anak-anak Allah. Ada hamba Tuhan ya menggambarkan bahwa kalau kita orang Indo ya pergi ke suatu negeri yang jauh di Jepang misalkan ya, kita mendengarkan biasanya bahasa Jepang terus yang kita nggak mengerti. Kemudian suatu saat kita bertemu dengan orang Indonesia juga. Wah, itu seolah-olah kita yang tidak akrab menjadi akrab sekali. Woi, kita sama-sama bahasa, sama-sama bisa ngobrol, terus menjadi sahabat. Padahal baru 1 jam ketemu, kayak gitu ya. Karena apa? Sama-sama anak-anak Indonesia. Bertemu di negara asing, di Jepang, misalkan kayak gitu ya. Demikian juga, kita itu anak-anak Allah, kita tuh di negeri asing, bumi ini asing. Karena dunia sudah jatuh ke dalam dosa, rumah kita di surga. Terus kita di kota Solo, ya tinggalnya di berbagai kecamatan yang berbeda. Tapi kita sama-sama anak-anak Allah. Kita brothers and sisters in Christ. Terus ada satu hari hari Minggu, kita berkumpul bersama-sama. Setelah ada tugas masing-masing di negeri yang asing tersebut. Kemudian kita bertemu di gereja harusnya apa? Sama-sama anak-anak Allah, seneng.
Kamu bisa Kristen ya, meskipun kamu di lingkungan yang bukan Kristen. Aku juga masih setia sama gereja ini, bahkan bisa melayani, senang gitu kalau ketemu. Yaitu bagaimana kita belajar mengasihi gereja Tuhan. Memang ini perlu pembiasaan ya. Apalagi para pemuda, para remaja, para anak-anak, mereka kan kadang nggak terlalu nyaman kalau sama orang lain. Ya, tapi nyamannya sama keluarga. Tetapi kita belajar untuk mengasihi keluarga rohani, yaitu anak-anak Allah yang lain di dalam gereja. Jadi gereja ini bukan sebagai wadah yang asing ya, kita nggak suka ke gereja. Tapi enggak, kita ini menjadi wadah seperti paguyuban. Ya, paguyuban, persekutuan, di mana kita boleh saling kenal. Justru senang, kalau bisa kenal orang yang baru itu senang. Justru kalau nggak kenal orang yang baru rasanya kurang gitu ya. Kenapa ya? Aku ke rumah Tuhan sama-sama anak-anak Allah, menyembah Bapa yang sama tapi tidak saling kenal. Itu kan aneh ya. Kalau ada orang tua punya anak 5, tapi antara anak itu nggak saling kenal kan aneh ya. Aneh sekali, kok nggak saling kenal? Ini hidup dari siapa ya? Hidup dari siapa yang menghidupi anak itu? Tapi kita punya Bapa yang sama, yaitu Allah. Maka kita belajar untuk mengasihi gereja Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Oke lah, kita tahu di dalam gereja juga tidak semua kan anak-anak Allah. Ya, ada ilalang, ada gandum. Tapi asumsi kita adalah semua adalah anak-anak Allah. Karena kita nggak tahu siapa yang anak-anak iblis di dalam gereja ini. Tapi kita belajar mengasihi mereka sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar mengasihi, yaitu mengasihi gereja Tuhan. Gedung gereja ini. Ya, gedung gereja ini Tuhan yang berikan. Minggu lalu, Vikaris Maria Mazu juga jelaskan secara singkat gitu ya, berkat terkecil dari gereja adalah gedung gereja. Ini dikutip dari Pendeta Stephen Tong. Karena apa? Karena orang berpikir bahwa, orang-orang Kristen berpikir kalau punya gedung gereja itu sudah hebat, sudah wah gitu ya. Padahal tidak. Ya, berkat terkecil dari gereja Tuhan ini adalah gedung gereja. Berarti Tuhan tuh kasih berkat yang terkecil pada umat di GRI Solo. Karena apa? Karena kita lemah ya. Karena kita lemah, kita butuh gereja, kita butuh ibadah bersama-sama, lebih mau datang ke gereja. Ya, bayangin kalau gerejanya terus ada di ruko, di hotel, ya siapa yang mau datang ya? Itu kan ruko ya ruko, hotel ya hotel. Tapi karena memang dunia yang berdosa tidak sempurna, kita mengalami proses yang demikian untuk sampai ke gedung gereja. Sekarang punya gedung gereja, tidak boleh sombong, melainkan ini adalah berkat yang terkecil. Lalu berkat yang terbesar apa? Berkat terbesar adalah Tuhan itu hadir. Tuhan itu menyertai gereja Tuhan. Tuhan menyertai pendetanya, Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan, pengurus dan juga seluruh jemaatnya tuh Tuhan sertai. Itu adalah berkat yang terbesar. Mari kita perlakukan rumah Tuhan ini sebagai rumah Tuhan. Dan itu berarti adalah kalau kita menganggap Tuhan adalah Bapa kita, kita juga beresin rumah Tuhan ini. Kalau ada yang salah, ya mungkin doktrinnya ya, doktrin salah kita bereskan gitu ya. Kemudian juga kalau ada yang ya secara fisik lah, ya kotor-kotor, warta-warta ini seringkali kita tinggal di kursi gitu ya. Kalau memang nggak dipakai ya buang, taruh pada tempatnya. Seperti rumah kita sendiri ya. Seperti rumah kita sendiri kita bersihkan, ini adalah rumah Tuhan, ini rumah kita juga. Ya, rumah Tuhan ini adalah rumah kedua dari kita. Kita punya rumah masing-masing, kita sayangi rumah kita. Kecuali memang yang tidak sayang rumahnya ya. Kalau tidak sayang rumahnya ya akhirnya mau sayangi rumah Tuhan gimana. Tapi kalau sudah menyayangi rumah itu ngerti ya. Oh ini rumahku, tempatku, keluargaku tinggal. Saya harus juga merawatnya dengan baik. Bahkan kita perlu pikirkan perkembangannya perlu apa, dan perlu apa. Ya jangan serahkan semuanya sama pengurus gitu ya. Ya pengurus yang dapat berkat Tuhan. Ya pengurus yang dapat kepercayaan dari Tuhan terus karena dia mikirin terus. Bayangin ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seseorang yang sama-sama seperti kita. Umurnya 30, umurnya 40, umurnya 50. Tapi mereka dipercaya Tuhan bekerja terus untuk gereja Tuhan. Ya seringkali meninggalkan pekerjaannya sendiri ya di kantor, di pabrik untuk datang ke rumah Tuhan, beresin, mempersiapkan acara sil dan lain-lain ya. Bayangin ada orang-orang yang Tuhan pakai demikian loh. Mereka dibayar gereja? Enggak.
Ya, mereka dihormati oleh jemaat, enggak juga. Bahkan jemaat juga nggak tahu siapa nama pengurus, kayak gitu ya. Tetapi kita tahu bahwa yang kita jalankan di dalam gereja adalah karena kasih dan kebenaran yang Tuhan berikan. Maka kita mau jalankan. Oke lah ya, kalau pengurus kan tidak diberikan uang sama sekali, mereka justru rugi. Rugi waktu, rugi uang, rugi tenaga. Ya mungkin juga ada anggota keluarga yang menjadi antipati sama gereja. Kenapa papa mama saya ini ke gereja terus, melayani terus? Mereka berkorban. Nah, bagaimana dengan kita ya? Kok beda ya? Apa mungkin panggilan betul panggilan, tetapi seharusnya kita harus jalankan dengan baik. Kalau hamba Tuhan ya Tuhan mencukupkan kehidupan hamba Tuhan dari gereja. Ya Tuhan pasti tidak mungkin membiarkan udah menyerahkan tubuh nih ya. Tubuh untuk menjadi hamba Tuhan, pendeta, vikaris. Masa uang cari sendiri ya, uang cari sendiri, kerja lagi, ya udah mending gak usah jadi hamba Tuhan kalau gitu. Ya memangnya hamba Tuhan gak bisa kerja yang lain, kurang lebih kayak gitu ya. Tetapi Tuhan membuat sistem itu demikian. Suku Lewi, dia bekerja di bait Allah, ngurusin, mereka dapat kecukupan dari 11 suku yang lain. Demikian hamba-hamba Tuhan ya bekerja, mempersiapkan khotbah, dan lain-lain melayani. Ya penghidupannya dari mana? Dari gereja. Ya mungkin bisa dari sinode. Kalau gereja lokal tidak bisa mencukupi kebutuhan hamba Tuhan, sinode backup gitu ya. Kalau gereja lokal nggak bisa mencukupi, sinode nggak bisa mencukupi, tutup gereja. Untuk apa ada gereja? Kalau memang tidak bisa mencukupi seorang yang melayani secara full timer, kayak gitu ya. Jadi kita bisa belajar memikirkan gereja Tuhan, kita belajar mengasihi, menjalankan kasih dan kebenaran. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kembali boleh membahas firman Tuhan. Kami boleh membahas kebenaran-kebenaran Tuhan yang begitu limpah, yang begitu mengarahkan kehidupan kami. Tuhan kami berdoa supaya firman Tuhan yang boleh kami dengar ini boleh tertanam dalam hati kami. Kami juga sungguh-sungguh memiliki kasih dan kebenaran dari Tuhan sendiri. Ajar kami Tuhan untuk memiliki panggilan mengasihi Tuhan, panggilan menjalankan kebenaran di hadapan Tuhan juga. Sertailah kehidupan kami Tuhan, tolonglah kami yang lemah dan kurang iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.